semua, serta Pak Zulfi Karman selaku dosen mata kuliah basis data lanjut pada semester kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema basis data dan desain fisikal menggunakan Microsoft Access serta Microsoft SQL Server yang digunakan untuk memenuhi syarat tugas UAS praktek pada semester ini. Di sini saya akan menunjukkan skema basis data dari perpustakaan X terlebih dahulu yang sudah saya buat sesuai dengan diagram IR logikal keseluruhan yang ada pada PowerPoint. Pada skema basis data kali ini menjelaskan masing-masing komponen data yang ada untuk membentuk basis data yang terdiri dari atribut serta domain lanjutannya. Seperti yang bisa dilihat, pada skema basis data kali ini terdiri dari 6 tabel, yaitu tabel akun, tabel anggota, tabel petugas, tabel transpinjam detail, dan tabel item. Lalu, masing-masing tabel ini memuat atribut dan domain lanjutan dari data untuk membentuk komponen basis data yang tepat. Seperti contoh, pada tabel akun, atributnya terdiri dari ID akun, nama akun, kata kunci, jenis akun, dan ID anggota. Untuk domainnya sendiri, ID akun merupakan primary key dari tabel akun, yang artinya suatu nilai dalam basis data digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel tersebut. Nilai dari primary key ini bersifat unik, artinya nilai ini harus berbeda dari yang lain. Kemudian, ID anggota adalah foreign key, artinya data dari tabel tersebut digunakan untuk merelasikan tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Seperti yang di contoh ini, ID anggota menjadi foreign key, maka ia merelasikan tabel akun dengan tabel anggota. Lalu, sedangkan domain dari atribut yang lain seperti nama akun, kata kunci, dan jenis akun menjelaskan tentang jumlah karakter yang digunakan untuk mengisi data tersebut. Sehingga dari skema basis data ini menampilkan lebih lanjut atau menjabarkan lebih lanjut relasi basis data ke dalam suatu tabel yang terstruktur. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan menampilkan desain fisikal dari database perpustakaan X yang menjelaskan lebih lanjut rincian untuk mengimplementasikan suatu data yang ada menjadi suatu basis data ke dalam program komputer. Desain fisikal ini tidak jauh berbeda dengan skema basis data yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu desain fisikal basis data untuk program Microsoft Access. Sesuai dengan yang saya tampilkan di layar, skema basis data dengan desain fisikal ini tidak jauh berbeda. Di sini yang berbeda adalah isi dari domainnya. Domain yang ada pada desain fisikal menjelaskan lebih lanjut tentang rincian data atau ketentuan tipe data atau ketentuan-ketentuan lainnya yang diperlukan saat melakukan pengodingan pada program yang ada. Misalkan di sini yaitu Microsoft Access. Maka kita harus menuliskan required yes yang artinya tabel field tersebut atau kolom tersebut tidak boleh kosong yang artinya harus diisi. Kemudian ada tipe data number yang artinya domain tersebut harus diisi dengan domain dari data tersebut memiliki tipe data numerik dengan ketentuan long integer. Kemudian ada ketentuan tipe data teks beserta jumlah karakternya, di mana teks ini digunakan untuk tipe data string seperti nama akun, kata kunci, dan jenis akun. Di sebelahnya saya juga menampilkan desain fisikal dari DBMS untuk Microsoft SQL Server.
Tidak jauh berbeda pula dengan yang Microsoft Access. Isinya yang berbeda adalah isi dari domain yang menjelaskan tentang ketentuan yang dibutuhkan pada saat melakukan pengkodingan. Seperti di sini, untuk SQL Server, maka pada domainnya akan diisi lebih rinci untuk tipe datanya seperti integer untuk numerik, nchar dan nvarchar untuk tipe data string atau karakter. Beserta karena kita menggunakan nchar dan nvarchar, maka kita harus mengisi jumlah panjang karakter yaitu n di dalamnya sesuai yang sudah kita tentukan sebelumnya di skema basis data. Nchar di sini artinya mendefinisikan string sepanjang n karakter, sedangkan nvarchar artinya panjang string disesuaikan dengan kebutuhan dan maksimumnya dibatasi sebanyak n karakter. Kemudian ada ketentuan non-null yang artinya sama saja seperti ketentuan required yes pada desain fisikal Microsoft Access, yang artinya field atau kolom tidak boleh kosong, harus diisi. Kemudian setelah itu, data yang ada akan diimplementasikan langsung ke sistem basis data seperti Microsoft Access dan Microsoft SQL Server sebagai program pengolah basis data. Berikut adalah hasil transformasi diagram IR logikal keseluruhan menjadi tabel relasi antar data pada basis data perpustakaan X di Microsoft Access. Di sini saya akan tampilkan tabel relationship atau relasi untuk setiap data pada basis data perpustakaan X. Seperti yang kita lihat, tabel ini tidak jauh berbeda dengan relasi tabel beserta relasi ini tidak jauh berbeda dengan yang ada pada diagram IR logikal keseluruhan. Dan ini menjelaskan bahwa desain fisikal yang kita buat sudah sesuai dengan skema basis data yang ada, begitu pula sudah sesuai dengan diagram IR-nya. Maka ini sudah bisa dapat kita pakai basis datanya dan sudah terhubung antara satu sama lain datanya. Lalu saya akan menunjukkan ini adalah design view atau tempat kita mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang sudah kita buat pada desain fisikal sebelumnya. Di sini saya menampilkan desain view dari tabel akun. Seperti yang kita lihat sudah sama ketentuan yang saya isi pada field name, kolom field name dan data type sesuai dengan desain fisikal yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Lalu inilah hasilnya tabel relasi data untuk basis data perpustakaan X pada Microsoft Access. Kemudian saya akan menunjukkan tampilan relasi dari basis data perpustakaan X pada Microsoft SQL Server. Di sini saya menunjukkan terlebih dahulu SQL query dari database perpustakaan X yang saya buat. SQL query ini sama saja seperti pengodingan untuk membuat diagram tabel relasi tersebut. Seperti yang kita lihat, saya menggunakan fungsi create database, use database, create, lalu memasukkan rincian-rincian ketentuan-ketentuan yang sudah kita buat sebelumnya di desain fisikal Microsoft SQL Server. Lalu kita terapkan semuanya, lalu kita execute semuanya. Kemudian saya juga memasukkan fungsi alter di mana digunakan untuk mengubah data pada SQL Server karena untuk memasukkan constraint dari foreign key, constraint untuk foreign key masing-masing tabel. Jadi karena di sini ada 4 tabel yang menggunakan foreign key, yaitu tabel akun, tabel anggota, tabel transpinjam, dan transpinjam detail. Saya menggunakan fungsi alter untuk menambahkan constraint foreign key yang digunakan untuk merelasikan tabel antar tabel dari basis data kali ini. Dan ini adalah hasil dari tampilan relasi untuk setiap tabel data pada basis data perpustakaan X yang sudah saya buat pada SQL Server. Bisa kita lihat kali ini adalah jalan relasinya sama
seperti diagram IR logikal keseluruhan serta tabel relasi pada Microsoft Access yang sudah saya buat sebelumnya. Bisa dilihat persamaannya. Nah, inilah saya rasa cukup dari yang sudah saya tampilkan beserta penjelasannya. Inilah akhir dari video pembahasan saya tentang skema basis data serta desain fisikal dari database perpustakaan X dengan menggunakan Microsoft Access dan Microsoft SQL Server. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.